Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6, tema 9, yaitu tentang menjelajahi angkasa luar. Kita akan belajar tema 9 tentang materi IPA, yaitu tata surya. Tata surya adalah susunan matahari sebagai pusat beserta 10 planet yang mengelilinginya. Baik adik-adik, matahari merupakan pusat tata surya kita yang ada di galaksi Bima Sakti. Selanjutnya, matahari merupakan salah satu dari miliaran bintang di jagat raya ini. Nah, matahari dikelilingi oleh 10 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan Xenia. Diingat-ingat ya kembali, yang mengelilingi matahari atau planet yang ada di galaksi kita adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan Xenia. Planet mengelilingi matahari sebab terdapat gaya gravitasi, gaya tarik-menarik matahari dan planet. Revolusi dan rotasi. Apa itu revolusi dan rotasi? Perputaran planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Sementara kala revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi matahari. Terus adik-adik, perputaran planet mengelilingi sumbunya disebut dengan rotasi. Kala rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi sumbunya. Nah, sumbunya. Sekarang kita masuk ke orbit. Apa itu orbit? Orbit adalah lintasan yang dilalui oleh planet. Di sini garis-garis putih yang melengkung ini merupakan orbit dari planet, yang mana orbit ini merupakan lintasan dari planet-planet ketika dia mengelilingi matahari. Itulah yang disebut dengan orbit. Orbit adalah lintasan planet mengelilingi matahari. Orbit menurut hukum Kepler, yaitu orbit planet berbentuk elips atau bulat telur. Nah, di gambar ini kita diperlihatkan salah satu planet yang melakukan pengorbitan atau mengelilingi matahari, modelnya berbentuk elips atau bulat telur, yang mana elips yang paling dekat disebut dengan perhelion, yang elips yang terjauh di antara matahari itu atau di epilion. Selanjutnya, beda matahari dan planet. Pasti beda matahari dan planet. Mari kita ketahui di sini. Nah, beda matahari adalah sebuah bintang karena itu bercahaya sendiri. Jadi matahari merupakan bintang yang memiliki cahaya sendiri, sedangkan planet mendapat sinar atau pantulan dari matahari. Matahari jauh lebih besar daripada planet, sedangkan planet jauh lebih kecil daripada matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya, sementara planet yang mengelilingi matahari, atau matahari dan planet jika dilihat penampakannya. Nah, ini kita lihat yang bersinar-sinar ini merupakan bintang yang memiliki cahaya, termasuk juga matahari merupakan satu bintang, karena matahari yang merupakan bintang yang terdekat dan bumi, sehingga matahari kelihatan besar, sementara bintang-bintang yang jauh kelihatannya sangat kecil, tetapi bintang yang jauh ini sangat besar juga, sama besarnya mungkin sama matahari, bahkan bintang-bintang itu lebih besar lagi dengan matahari. Nah, bintang-bintang ini mempunyai cahaya sama seperti matahari, sedangkan planet ini tidak memiliki cahaya. Cahaya dari planet ini seperti planet Venus di pagi hari itu merupakan pantulan dari sinar matahari atau cahaya bintang yang dipantulkan oleh planet. Matahari, ini matahari kita. Matahari adalah salah satu dari miliaran bintang yang terletak di galaksi Bima Sakti. Matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Matahari adalah bola gas yang sangat panas. Cahayanya berasal dari reaksi fungsi nuklir yang terjadi pada inti matahari. Kira-kira berapa ya panas matahari? Ya,
Suhu permukaan matahari adalah 4000 derajat Celcius. Benar, sangat panas sekali, melebihi panas api atau bara yang ada di bumi ini. Nah, di matahari itu ada yang menjulur-julur warna merah. Itu disebut dengan prominensa atau lidah api yang terdapat menjulur terus atau berkobar-kobar di matahari. Ini disebut dengan prominensa. Selanjutnya di urutan planet dan gambaran tata surya. Mari kita pelajari satu-satu. Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya dan terdekat dengan matahari. Permukaannya mirip bulan, banyak dibombardir oleh meteor sehingga permukaannya penuh memiliki kawah. Selanjutnya planet Venus. Planet ini disebut juga bintang pagi, lintang fajar atau sore, lintang panjarina atau yang disebut dengan bintang kejora atau bintang pagi. Ukurannya sebesar bumi, oleh karena itu disebut planet kembar bumi. Ilmuwan yang pertama kali mengarahkan teleskopnya ke Venus adalah Galileo Galilei. Venus mempunyai fase-fase seperti bulan. Oleh karena itu disimpulkan Venus mengelilingi matahari dan letaknya antara matahari dan bumi. Nah, ini foto Venus. Namanya diambil dari dewa cinta bangsa Yunani kuno. Orang Jawa menyebutnya lintang fajar atau bintang kejora. Ternyata ya jadi dulu permukaannya mengandung CO2 dan suhu permukaannya sekitar 4. Jadi Venus ini memiliki permukaannya mengandung karbon dioksida dan suhu permukaannya sekitar 400 derajat Celcius sehingga mirip dengan tungku pembakar serta banyak gunung berapi yang aktif di sana. Panas sekali. Selanjutnya bumi. Nah, ini planet ini sudah kita kenal, planet bumi, planet tempat kita tinggal yang terdiri dari 75% terdiri permukaan berupa air atau lautan ya, dan 25% daratan. Mempunyai satu satelit yang disebut dengan bulan. Kala revolusi bumi mengelilingi matahari adalah 364 hari. Jadi ada 364 hari lebih seperempat yaitu untuk bumi mengelilingi matahari. Sedangkan revolusinya adalah 24 jam. Mars, planet yang keempat. Ini planet merah ini. Namanya dia diambil dari nama dewa perang bangsa Yunani kuno. Disebut juga planet merah. Mempunyai 2 satelit alam yaitu Phobos dan Deimos. Yang mana Phobos ini bentuknya satelitnya berbentuk mirip kentang. Ya, mirip kentang. Nah, ini foto Mars kalau dilihat dari gambar, dan pada bulan September tahun 2003 Mars mencapai jarak terdekat dengan bumi. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Ini planet ini memiliki 4 satelit terbesarnya disebut satelit Galilean yang tersebar dan terbesar itu Ganymede. Nah, di mantel dari planet Jupiter ini ada titik merah Jupiter yang sebesar bumi besarnya, yang merupakan badai dahsyat yang terus-menerus berputar yang ukurannya sebesar bumi. Selanjutnya ada planet Saturnus. Nah, planet ini cantik ya, planet yang mempunyai cincin dan indah. Planet ini terbesar nomor 2 di tata surya kita. Satelit terbesarnya adalah Titan. Planet Saturnus ini sangat cantik kalau dilihat, memiliki cincin. Selanjutnya Uranus. Nah, planet Uranus berwarna kehijauan, mempunyai 5 satelit besar yaitu Ariel, Umbriel, Miranda, dan Titania. Neptunus berwarna kebiruan, namanya berasal dari dewa laut bangsa Yunani kuno. Mempunyai 2 bulan satelit yaitu Triton dan Nereid. Ingat ya. Selanjutnya ada planet Pluto. Planet Pluto namanya berasal dari dewa kematian bangsa Yunani kuno. Mempunyai 1 satelit yaitu Charon. Karena begitu jauhnya Pluto sangat sulit diamati, bahkan dengan teleskop yang paling kuat pun. Xenia, planet ke-10 baru ditemukan tahun 2003, mempunyai 1 satelit yaitu Gabriel. Lanjutan 2003 UB313. Nah, ini urutan dari tata surya kita. Yang pertama ada matahari, kemudian ada planet Merkurius yang kecil, terus Venus, terus bumi, terus
terus Mars yang berwarna merah, terus ada di sini bintikan-bintikan batu yang disebut dengan sabuk asteroid. Terus di itu ada Jupiter, terus ada Saturnus yang punya cincin, terus Uranus, Neptunus. Nah, di sini ada Pluto, yang mana Pluto ini planet ke-9 yang ditemukan pada tahun 1930. Kemudian ada planet 2003 UB313 atau yang disebut dengan Xenia. Ini planet ini ditemukan pada tahun 2005, yang mana lebih besar dari Pluto. Lebih besar planet Xenia ini daripada Pluto. Nah, ini masih diperhitungkan apakah planet Pluto ini dikatakan planet atau tidak, ataukah Xenia ini yang dikatakan planet, karena Pluto sangatlah kecil karena perbandingannya dengan hampir dia sama mirip dengan bulan ya. Nah, ini perbandingan ukurannya. Jadi 2003 UB itu diameternya sampai 3000, sementara Pluto 2300 km, sementara bulan 3500 km diameternya. Jadi besaran Xenia daripada Pluto, atau besaran bulan daripada Pluto. Kita lanjut ke asteroid, planetoid. Nah, apa sih asteroid? Asteroid Gasfara di sini adalah benda langit mirip planet kecil, jumlahnya ribuan, terletak antara orbit Mars dan Jupiter, tadi seperti mantel asteroid. Tadi juga kita lihat ya di gambar tata surya kita. Terus meteor dan meteorit. Di luar angkasa banyak batu-batuan yang melayang-layang, disebut meteorit. Jika batu ini terkena dengan pengaruh gaya gravitasi bumi, maka akan jatuh sebagai meteor. Sebagian besar meteor karena gesekan dengan atmosfer batuan tadi terbakar habis di luar angkasa. Terkadang kemarin nenek moyang kita mengenal dengan nama bintang Yato. Jika ukuran batuan cukup besar, maka tidak sampai habis terbakar di permukaan di atmosfer bumi, maka benda ini dinamakan dengan meteorit karena sampai ke bumi. Pada awal bulan November 2002, orbit bumi melewati awan batuan angkasa sehingga terjadi hujan meteor di berbagai tempat. Terus kurang lebih 60 juta tahun yang lampau, sebuah meteor besar menghantam bumi. Efeknya betul-betul luar biasa, mirip jutaan bom nuklir diledakkan bersama-sama. Dinosaurus karena ledakan mahal di saat itu punah habis sampai sekarang.